kebijakan itu ada situasi persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, tetapi dia bercerita bahwa sebelumnya dia punya perasaan memendam memendam perasaan yang sejak lama yang sebetulnya itu juga menjadi apa namanya beban yang cukup panjang sebetulnya. Beban yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Ida dari Imaji Inti Mata Jiwa LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini merupakan sesi yang kedua. Sesi yang pertama kami sudah berbincang dengan Mas Kandar yang menceritakan tentang riwayat perjalanan hidupnya sampai bergabung di Imaji. Untuk Anda yang barangkali belum tahu apa itu Imaji, jadi Imaji itu adalah sekumpulan orang yang memiliki interest terhadap kesehatan jiwa dan kami juga aktif melakukan penelitian tentang bunuh diri di Gunung Kidul. Setiap hari Minggu kami siaran langsung ya untuk membincangkan topik-topik seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini tamu saya adalah Mas Kandar. Mas Kandar adalah seorang blogger, seorang penulis, dan dia juga aktivis di LSM Inti Mata Jiwa. Kita akan berbincang dengan Mas Kandar untuk menggali pengalaman beliau melakukan pendampingan para penyintas bunuh diri dan orang-orang yang mengalami gangguan mental emosional. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat siang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih masih bersetia. Segera saja saya undang Mas Kandar. Yes, teman-teman saya sudah undang Mas Kandar. Kita akan fokuskan perbincangannya untuk menggali pengalaman Mas Kandar bagaimana saat melakukan pendampingan pada mereka yang mengalami gangguan mental emosional atau mereka yang melakukan percobaan bunuh diri atau mungkin keluarga yang ditinggal oleh saudaranya yang mengakhiri hidupnya ya. Sorry banget kalau saya menggunakan istilah bunuh diri karena memang itu fenomena yang terjadi gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita ingin mengulik luka orang lain sih enggak, tapi selalu ada pembelajaran dari setiap peristiwa yang kita temui. Teman-teman, saya masih menunggu Mas Kandar untuk bisa bergabung di kesempatan hari ini. Oke, Mas Kandar sudah saya undang, apakah sudah bisa diterima? Yes. Oke, ternyata Mas Kandar tidak bisa bergabung, saya akan ulang kembali. Ya, baik, teman-teman, di sesi pertama, Mas Kandar menceritakan pada masa kecilnya, masa remaja, dia pernah mengalami situasi yang ya boleh dibilang ada tekanan psikologis ya, karena antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Dan setelah Mas Kandar dewasa, memahami bahwa itu adalah satu kondisi depresi, barangkali seperti itu ya. Mas Kandar, apa kabar? Halo Bu Ida, baik. Sudah sempat minum-minum dulu? Sudah tadi ke belakang sebentar minum. Minum ya. Baik, Mas Kandar, mungkin banyak di antara pemirsa kita yang belum tahu, Imaji itu apa sih gitu. Dan kayaknya ada tadi yang sudah nulis di kolom chat, saya ingin gabung tuh sama Imaji. Bisa diceritain nggak Imaji itu apa? Oke. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di sesi 2 ini. Mhm. Saya sampaikan terkait dengan Yayasan Imaji. Gitu. Yayasan Imaji ini sekelompok orang-orang itu ya menyebut diri sebagai relawan gitu ya, yang kemudian punya minat atau pengen terjun Berbagi. ke berbagi gitu ya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan
atau kesehatan mental. Nah, Hmm. beberapa kegiatan diantaranya yang sudah dilakukan sejauh ini, diantaranya edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kesehatan jiwa, entah itu masyarakat umum, gitu ya, melalui kelompok diantaranya peserta keluarga harapan atau PKH, diantaranya juga pernah dengan komunitas atau Karang Taruna, gitu ya, diantaranya juga pernah edukasi bersama atau belajar bersama itu dengan pelajar. Gitu. Topik-topiknya ya seputar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Dan pencegahan bunuh diri ya. Ya, itu ada salah satu fokus utamanya gitu. Tetapi ya hal-hal yang umum lain juga disampaikan bagaimana diantaranya mengetahui gejala depresi, bagaimana menghadapi situasi depresi, bagaimana menghadapi keluarga atau orang lain atau orang terdekat kita yang mengalami depresi atau gangguan dan seterusnya. Di antaranya juga berusaha mengedukasi masyarakat, mengajak atau supaya ada kemauan menyambungkan ke profesional terkait ya apabila memang orang-orang di sekitar kita itu mengalami gangguan yang pada titik tertentu sudah membutuhkan penanganan oleh yang Profesional ya. berkompeten, kira-kira begitu, yang profesional. Gitu. Ya. Kita berusaha mengedukasi bahwa datang ke psikolog atau datang ke psikiater itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang Aib. tindakan yang keliru, gitu. Bukan aib gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Imaji juga saya tambahkan sedikit, juga sering menjadi mitra untuk penelitian ya, penelitian. Kemudian kita juga melakukan advokasi kepada pemerintah, kepada stakeholder, kepada anggota dewan juga. Bagaimana agar perhatian pemerintah lebih besar lagi pada kesehatan jiwa. Karena selama ini kalau orang udah bicara kesehatan tuh Mas Kandar, kayaknya itu yang difokuskan kesehatan fisik ya. Padahal namanya sehat itu selalu jiwa dan raga. Oke. Mas Kandar, kita akan lebih fokus tentang masalah kesehatan mental, terutama adalah masalah bunuh diri di Gunung Kidul. Seperti kita ketahui, di masyarakat ya, atau mungkin di media, Gunung Kidul itu dikenal dengan wilayah yang relatif ya, saya bilang relatif, itu angka bunuh dirinya dianggap tinggi. Meskipun sebenarnya kalau kita mau kulik lebih dalam lagi, bunuh diri itu tidak aja di Gunung Kidul, tapi di mana-mana ada gitu ya. Tapi mungkin karena di Gunung Kidul itu ada mitos tentang pulung gantung gitu ya. Kemudian pendataannya juga cukup bagus, terutama kalau kita ada yang warga yang meninggal karena bunuh diri itu kan dilaporkan di kepolisian ya sebagai kematian yang tidak wajar, sehingga data itu cukup cukup bagus, seolah-olah kesannya adalah bunuh diri di Gunung Kidul ini tinggi. Ya, itu sih terserah saja ya. Tapi memang ini juga terkait dengan pendataan dan informasi. Nah, kalau menurut Mas Kandar sendiri sebagai seorang aktivis, penulis, dan blogger, dan warga Gunung Kidul, kalau dikatakan angka bunuh diri Gunung Kidul itu tinggi, menurut Mas Kandar gimana opininya? Oke. Gini Bu ya, menyebut tinggi dan rendah itu sebetulnya apa ya? Harus ada parameternya. Ya, iya. Nah, mungkin kita menyebut tinggi karena memang pendataan kita di Gunung Kidul ini sudah cukup baik. Di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian dan mungkin ada organisasi pemerintah daerah yang lain juga melakukan pendataan yang sama sehingga angka kejadian itu terus terdata dan mungkin ada yang kemudian menganggap oh setelah tahu data itu oh ternyata tinggi gitu. Tetapi bisa jadi di daerah lain pun juga angkanya tidak jauh berbeda cuma karena sistem pendataannya yang belum begitu baik mungkin ya itu sehingga tidak begitu muncul di permukaan gitu ya mungkin di informasi atau di perbincangan di medsos dan lain-lain gitu. Nah saya menilai bahwa di Gunung Kidul ini
pencatatan data peristiwa bunuh diri ini sudah cukup baik, sehingga ya itu kondisi real kurang lebih seperti itu. Mungkin satu dua di antaranya memang tidak terlaporkan, tetapi saya melihatnya sudah cukup menyeluruh, artinya bagian besar ya sekian itu angka-angkanya. Ya, ya, terlepas banyak atau sedikit ya, apapun kematian karena bunuh diri itu sebenarnya adalah peristiwa kemanusiaan ya Mas Kandar ya. Patut menjadi Ya, perhatian kita, nggak peduli berapapun jumlahnya ya. Dan memang sih kalau kita bicara bunuh diri di Gunung Kidul itu memang selalu dikaitkan dengan mitos pulung gantung. Yang ini kemudian diangkat di media aja, di perbincangan umum ya, tanpa bermaksud untuk memperdebatkan soal ini, tanpa juga menyalahkan atau membenarkan orang yang percaya atau tidak terhadap pulung gantung. Saya pingin opini pribadi, kan setiap orang boleh beropini nih. Karena Mas Kandar kan putra asli Gunung Kidul dan tadi cerita tinggal di desa gitu ya. Artinya kan kedekatan dengan masyarakat itu kuat dan menjadi bagian dari masyarakat. Kalau menurut Mas Kandar sendiri atau orang-orang di sekitar Mas Kandar sendiri, apakah masih percaya tentang pulung gantung sebagai penyebab bunuh diri? baik. Bu Ida, mohon maaf tadi beberapa penyampaian Bu Ida ada sempat terpotong mungkin karena sinyal gitu ya. Tapi yang terakhir saya masih dengar dengan Bisa baik. menangkap. Oke, terkait dengan pandangan masyarakat luas gitu ya. Dan salah satunya yang ada di diri saya itu memang masih sangat beragam gitu ya. Yang kemudian menyatakan bahwa peristiwa bunuh diri berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu ya, diantaranya mungkin spesifik disebut pulung gantung itu memang masih ada. Ya, di sekeliling saya masih ada sikap setuju dengan pandangan itu gitu ya, bahwa peristiwa itu tidak lepas dengan hal gaib atau yang lebih spesifik dengan pengaruh dengan adanya fenomena pulung gantung gitu. Masih ada gitu. Itu saya masih menemui gitu. Tetapi begini Bu Ida, ya itu saya persilahkan ya, itu pendapat masyarakat gitu. Tapi saya ada cerita sedikit yang kemudian mungkin menjadi salah satu Refleksi salah ya. satu refleksi sebetulnya untuk mengajak masyarakat berusaha atau bersedia menerima pandangan lain gitu ya. Mungkin salah satunya dari pengetahuan ya, secara literatur yang memang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten menangani peristiwa itu gitu ya. Nah, dari banyak literatur yang mungkin sudah diterbitkan, salah satunya, dan kemudian juga saya dapatkan dari teman-teman, salah satunya di IMAGI, Bu Ida dengan Pak Joko dan lain-lain, saya sebetulnya punya keinginan masyarakat juga bersedia membuka diri. Artinya yang sebelumnya lebih condong dan kuat dengan pemahaman atau dengan keyakinan bahwa peristiwa bunuh diri ini sudah pokoknya berkaitan dengan hal gaib atau pulung gantung. Saya punya keinginan atau punya harapan mereka bersedia melihat lebih jauh mungkin pandangan orang lain atau literatur yang baru gitu ya, seputar yang dibicarakan itu, seputar peristiwa bunuh diri itu gitu ya. Nah, kita ada pengalaman ini, ada keyakinan lain yang ini berkaitan juga dengan hal gaib gitu ya, bukan pulung gantung tetapi gelu. Ada keyakinan di masyarakat gitu ya, sebagian gitu ya, di kelompok tertentu atau di wilayah tertentu begitu, gelu ini muncul gitu ya, atau ada di bawah orang yang melakukan gantung diri gitu ya, di dalam tanah. Nah, gelu ini sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa itu adalah tanah bulat, bulatan-bulatan tanah yang dipakai saat proses penguburan gitu ya, ditaruh di bawah
jenazah gitu waktu dikubur. Nah, bagian masyarakat saya pernah menemui meyakini itu ada ketika ada orang yang gantung diri, maaf ya. Nah, peristiwa itu saya temui benar-benar ada orang yang kemudian menggali tanah. Kebetulan saya memang sengaja datang ketika ada peristiwa, saya juga sengaja datang. Memang saya tidak menyaksikan secara langsung proses penggalian tanah itu, tetapi saya masih menemui sisa-sisanya. Dan saya masih sempat bertanya dengan orang-orang yang kebetulan datang untuk takziah atau layat itu. Saya tanya, Pak, tadi di bawah digali ya? Ya. Kemudian saya tanya lebih jauh, terus kemudian saya menemukan jawaban bahwa ternyata di situ tidak ada gelu yang dicari tadi, tidak ditemukan gitu. Nah, saya menemukan langsung peristiwa itu dan saya terkait dengan harapan saya tadi bahwa orang dengan keyakinan bahwa peristiwa bunuh diri ini meyakini berkaitan erat dengan hal gaib, saya punya harapan dengan peristiwa itu mudah-mudahan ini menjadi istilahnya menjadi dorongan supaya orang lain juga berminat untuk tahu hal lain gitu, untuk tahu pandangan lain atau untuk tahu pengetahuan yang lain selain apa yang dia yakini gitu. Ternyata yang semula diyakini itu ada gelu, ternyata tidak ditemukan juga gitu. Nah, harapannya dengan salah satu peristiwa itu kemudian yang saya bagi ini, saudara-saudara yang kemudian masih punya keyakinan kuat terkait dengan peristiwa bunuh diri maupun fenomena gelu, itu bersedia membuka diri untuk menambah wawasan dengan wawasan yang baru yang mungkin selama ini imaji gelorakan atau imaji sering sampaikan atau diskusikan dan lain-lain. Seperti itu, Bu. Ya, tidak bisa kita pungkiri memang teman-teman di masyarakat masih ada yang mempercayai bahwa peristiwa bunuh diri terutama di Gunung Kidul itu disebabkan oleh mitos pulung gantung ya. Jadi pulung gantung itu adalah semacam pertanda di langit itu ada semacam bintang jatuh ke suatu tempat ya di atap rumah gitu. Kemudian mereka yang rumahnya terkena sinar tadi, kemungkinan ada anggota keluarganya yang bunuh diri. Dan kemudian ada juga keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa di dalam tanah tempat seseorang yang saat itu gantung diri itu ada gumpalan tanah yang kita sebut sebagai gelu yang nanti itu akan digunakan semacam sandaran dalam penguburan jenazah seperti itu ya. Nah, saya sudah lebih dari 20 tahun juga tinggal di Gunung Kidul ya. Kebetulan di wilayah saya belum pernah mendengar atau masyarakat begitu percaya dengan pulung gantung sih enggak gitu. Ada sih yang percaya, tapi kelihatannya itu sudah terkikis, pemahaman mereka sudah banyak yang mengalami transformasi ya, berubah gitu. Perkara ada yang meyakini ya itu hak mereka. Karena yang menarik adalah selalu cerita tentang pulung gantung itu adalah setelah kematian gitu ya. Beda kalau ceritanya begini nih, misalnya nih ya. Mas Kandar, aku kemarin lihat sinar di atap rumahmu. Kayaknya keluargamu akan ada yang celaka lah, misalnya kayak gitu. Itu kan sebelum kejadian ya. Tapi rumor itu terjadi atau masalah tentang pulung gantung itu baru dibicarakan setelah orang itu meninggal gitu. Jadi ini kan sesuatu yang sebenarnya agak naif juga ya teman-teman ya. Perkara orang mau percaya ya silahkan. Tetapi saya suka sekali dengan statementnya Mas Kandar. Kalaupun Anda percaya ataupun tidak percaya, sebaiknya juga membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran yang lain. Karena memang dalam teori, kemudian dalam berbagai penelitian, salah satu faktor resiko seseorang menjadi bunuh diri itu adalah depresi, yang itu merupakan gangguan mental emosional.
apapun penyebabnya ya, apakah mungkin putus cinta, hutang piutang, atau ya masalah hidup yang lain, itu kan hanya pencetus ya. Tapi intinya sebenarnya adalah depresi, dan depresi itu gangguan mental, gangguan psikologis, dan sangat tergantung juga dengan ketahanan mental seseorang. Oke, Mas Kandar kan tadi cerita nih sebagai salah satu aktivis LSM Imaji, kan juga beberapa kali mungkin mendampingi para penyintas bunuh diri. Jadi penyintas bunuh diri itu adalah mereka yang mungkin punya niat bunuh diri, kemudian gagal gitu ya. Atau mungkin mendampingi keluarga yang anggota keluarganya ada yang bunuh diri. Ada nggak cerita atau pengalaman menarik seputar itu gitu ya, eh, yang Mas Kandar temui yang bisa dibagi pada kita semua? Baik, terima kasih Bu Ida. Saya lanjutkan terkait dengan pengalaman selama menjadi anggota IMADI gitu ya. Hmm. Nah, pada momen tertentu gitu, saya memang diminta ketemu dengan saudara penyintas yang sebelumnya melakukan percobaan bunuh diri. Nah, saya ketika berkomunikasi dengan beliau ini sangat hati-hati gitu ya. Saya tidak ingin sebetulnya mengulik peristiwa kelam yang pernah dialami, tapi di antaranya saya ingin tahu sebetulnya, saya ingin sekedar memotret bagaimana peristiwa sebelumnya ketika ia kemudian mengambil tindakan itu gitu. Yang sempat saya temui memang kondisinya sudah sangat fit ya, artinya dia sudah terbuka dengan saya, kenal dekat dengan saya. Jadi saya datang ini tidak hanya sekali, beberapa kali, dan pada suatu waktu itu bercerita bahwa ya memang waktu sebelum dia melakukan tindakan itu kondisi apa namanya psikis gitu ya, kondisi pikirannya, kondisi situasi kejiwaannya itu memang tertekan cukup berat gitu. Dan peristiwanya gitu ya, dia cerita panjang lebar itu tidak muncul dalam tempo yang singkat, tetapi peristiwa-peristiwa lain itu sudah lama Menumpuk ya. dirasakan, menumpuk gitu. Dan ada momen tertentu yang kemudian memang situasi itu lebih apa ya, lebih memberikan tekanan yang luar biasa gitu. Nah, waktu Kayak pencetusnya aja ya. Pencetusnya itu ya, sebetulnya gini, mungkin di akhir cerita dia itu, di akhir cerita sebelum dia melakukan tindakan itu ada situasi persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, tetapi dia bercerita bahwa sebelumnya dia punya perasaan memendam memendam perasaan yang sejak lama yang sebetulnya itu juga menjadi apa namanya beban yang cukup panjang sebetulnya, beban yang cukup panjang dialami gitu. Ya itu kemudian salah satu apa yang saya temui gitu, yang saya temui, dan kemudian ternyata ya saya mendengar langsung dari si orangnya tersebut gitu, dengan saudara itu. Saya kemudian terbuka, oh iya ternyata demikian ya alur cerita salah satu dulur atau saudara yang kemudian mengalami peristiwa kelam ya, ternyata seperti itu. Tidak hanya gitu, dia cerita itu tidak hanya sebetulnya waktu saya kekurangan itu saja, tetapi ya ini saya bilang terkait ekonomi ya, bukan hanya soal kekurangan ekonomi maupun pekerjaan, tapi ya dia punya persoalan panjang ya dalam fase hidupnya itu yang benar-benar memberikan tekanan sebetulnya. Tapi dia juga bercerita waktu itu sepertinya dia kesulitan untuk memperoleh dukungan. Dia itu kebingungan mau cerita ke siapa, mau mengeluh ke siapa. Ya karena mohon maaf, karena situasinya mungkin yang kurang mendukung, sehingga dia tidak berani sampaikan ke siapapun, termasuk kepada anggota keluarga. Nah, itu terkait dengan ya, peristiwa yang berkaitan erat dengan bunuh diri. Saya juga sebetulnya pengen cerita terkait dengan pengalaman di Imaji juga.
eh, apa ya istilahnya konseling ya dengan teman nih, teman dekat gitu. Nah, ini bisa dilanjutkan atau mau ditambahin dulu oleh Bu Ida? Ya, eh, saya tambahkan dulu ya. Jadi tadi Mas Kandar Ya, bercerita eh, pengalaman mendampingi para penyintas bunuh diri. Sebenarnya peristiwa untuk kemudian seseorang melakukan tindakan bunuh diri itu bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja, tetapi selalu ada cerita di balik cerita ya. Artinya mungkin mereka sudah pernah mengalami sebuah situasi yang berat di masa lalu, tapi kemudian bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Nah, kemudian, sorry, ada satu momentum yang kemudian ini menjadi pencetus. Oke, saya akan melakukan tindakan ini. Ini agak berbeda ya Mas Kanda dengan pemahaman orang awam yang kadang-kadang menyederhanakan penyebab bunuh diri. Misalnya nih, karena sakit nggak sembuh-sembuh, bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Lilit hutang, bunuh diri. Oke, mungkin itu pencetusnya. Tetapi ini sebenarnya ada situasi di mana seseorang itu sangat tertekan dan dia tidak mampu untuk mencari jalan keluarnya. Jadi berpikir bahwa dengan melakukan bunuh diri itu adalah sebagai jalan keluar. Jadi ini juga saya ingin tekankan kepada kita semua, bunuh diri itu bukan tujuan, tapi cry for help ya. Jadi apa ya? Orang tuh seperti punya nyeri, luka batin yang aku tuh harus menghentikan lukaku gitu. Nah, satu-satunya cara untuk bisa menghentikan lukaku ya mati gitu. Tapi andai ada cara lain untuk bisa menghentikan luka itu, alternatif lain untuk jalan keluar, mungkin seseorang tidak akan melakukan bunuh diri. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kita nggak sempat berpikir seperti itu ya. Oke, Mas Kadang tadi cerita punya pengalaman juga mendampingi konseling ya, apa menjadi seorang konselor mendampingi teman yang mungkin sedang dalam kondisi down atau ada tekanan psikologis. Silahkan Mas Kandar, bisa dilanjutkan. terima kasih Bu Ida. Saya lanjutkan cerita pengalaman selama saya menjadi maji, salah satunya berkesempatan mendampingi orang lain, tetapi orang lain ini bukan orang yang sebelumnya tidak saya kenal, tetapi memang saya sudah kenal cukup lama, pernah jadi teman satu sekolahan dan cukup dekat hubungannya dengan saya, gitu ya. Nah, kebetulan dia punya persoalan yang cukup pelik, gitu. Ketika mengajak ketemu dengan saya, sebelumnya sudah menyampaikan informasi terkait situasinya melalui WA, melalui komunikasi seluler ya. Nah, saya kemudian memberanikan diri untuk bersedia mendengarkan keluh kesahnya. Saya beranikan diri karena pertama, dia memang teman dekat saya. Nah, kedua, sedikit banyak saya punya pengalaman setelah bergabung dengan Imaji. Saya dapat pemahaman baru lah seputar kesehatan jiwa. Nah, saya berniat membantu teman saya ini. Kalau ini mungkin bukan teman saya dekat, itu mungkin saya akan konsultasi dengan teman-teman Imaji yang lain gitu. Karena ini kebetulan teman dekat, ya udah saya yang menyediakan diri untuk mendengarkan cerita atau curhat teman saya ini. Nah, dia bercerita bahwa kurang lebih selama setahun terakhir itu terjadi situasi yang kemudian tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, konflik rumah tangga. Nah, dia mendapat saran atau masukan dari orang-orang sekitar untuk mengakhiri hubungan pernikahannya keluarga dengan pasangannya gitu. Tetapi selama persoalan yang ia rasakan kemudian lebih memberi tekanan setahun terakhir ini, tidak juga dia berani memutuskan itu.
apakah bertahan atau Mhm. kemudian mengakhiri Mhm. hubungan dengan pasangannya. Nah, ketika curhat atau menyampaikan keluh kesah dengan saya, sekali dua kali nangis, ya Mhm. nangis. Waktu itu ya saya sekedar menjadi pendengar saja, saya dengarkan semua apa yang Mhm. disampaikan. Mhm. Saya juga sempat tanya, upaya apa yang kemudian pernah dia tempuh saat mengalami situasi itu. Ya dia sempat jujur. Saya sudah tanya ke orang-orang yang dia anggap bijaksana gitu ya, Mhm. Mhm. memberikan saran atau masukan. Beberapa kali sudah pernah ditempuh. Sampai pada dalam tanda kutip bertemu dengan dalam tanda kutip orang pinter gitu ya, minta Mhm. solusi atau minta Mhm. Mhm. supaya persoalannya ini segera berakhir gitu. Setelah ketemu dengan saya, terus saya tanya lah, terus mau gimana? Dia menyatakan masih bingung. Artinya sudah berupaya dengan Berbagai ketemu macam orang yang cara dianggap ya. ya banyak cara, orang yang bijak, orang yang orang pinter dianggap dia bisa membantu Mhm. menyelesaikan persoalan. Pada saat ketemu dengan saya itu juga belum berani memutuskan. Saya itu mau Bagaimana? ber, ya mau bagaimana, mau melanjutkan hubungan dengan pasangan saya ataukah berpisah. Mhm. Dia punya salah satu apa namanya pertimbangan karena dia sudah punya 2 anak gitu ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan yang Dan cukup cukup berat bagi pelik ya. dia untuk kemudian mengambil keputusan. Hmm. Ya, nah, nah karena saya sudah pernah bergabung dengan Imaji ya sudah Memiliki wawasan saya ya. juga ya saya juga apabila jadi gini saya memposisikan saya sebagai dia mungkin saya juga akan bingung gitu Mhm. Mhm. kalau saya berada di posisimu karena situasinya yang cukup berat ya, Mhm. karena saya jujur belum pernah mengalami situasi seperti yang kamu alami kata saya kepada teman saya seperti itu oke saya mungkin juga akan mengalami hal yang sama saya akan bingung menentukan pilihan tetapi saya ceritakan bahwa saya pernah berkegiatan atau masih mengikuti kegiatan bersama Imaji, saya berkegiatan di bidang ini dan lain-lain, saya sarankan dia, saya berikan usul pada dia, bagaimana kalau kita atau saya kamu antar atau kamu saya antar ketemu dengan psikolog Profesional. loh, profesional ya, dia kaget, loh, emangnya saya ini kenapa aku diantar ke situ gitu, ya ini menurut saya salah satu poin yang Ya. kemudian menarik bagi saya. Mhm. Saya sampaikan kepada dia bahwa menemui psikolog itu bukan sesuatu Aib. kekeliruan, bukan karena kondisimu apa ya, dia kan masih punya pandangan sama seperti saya sebelum kenal Imaji gitu ya. Mhm. Artinya, Mhm. loh, memangnya saya ini gangguan jiwa, memangnya Ya. saya ini punya Ya. itu, dia punya Ya. itu, dia Mhm. dia sempat menolak, loh, Mhm. masuk aku ketemu kayak gitu. Nah, terus saya sampaikan juga, kamu kan sudah Mhm. beragam cara, sudah banyak Mhm. metode yang kamu tempuh supaya Mhm. untuk mengurai persoalan. Tapi pada akhirnya sampai detik ini kamu juga belum punya keberanian memutuskan. Kalau kamu terus-menerus seperti itu, ya saya juga tidak tahu nanti kondisinya seperti apa di Oke. kemudian hari gitu ya. Mhm. Oke. Saya beri masukan, salah satunya bahwa menemui psikolog itu bukan tindakan keliru dan bukan aib. Justru Mhm. menurut saya ini merupakan antisipasi sejak dini sebelum gangguan itu berdampak lebih buruk lagi kepada kita atau teman saya ini gitu ya. Justru sejak dini mungkin ketika kita memang mengalami persoalan yang serius, sejak dini konsultasi atau minimal ya dengan teman atau cerita dengan teman atau kalau memang sudah cukup mengganggu dan mengganggu produktivitas entah kerja entah aktivitas harian ini ya tidak ada salahnya mencoba bertemu dengan psikolog atau psikiater. Nah, Ya. itu saya bujuk teman saya sampaikan pandangan saya itu justru ini lebih baik Mhm. daripada nanti gangguan pikiran yang kamu alami ini berdampak lebih buruk gitu Ya. ya. Kira-kira seperti itulah yang kita Mhm. sampaikan. Kemudian akhirnya dia mau. Nah, saya kemudian janjian dengan teman
psikolog yang kebetulan di Imaji juga, Mbak Sari. Kita minta waktu, sampailah pada momen saya antar dia ketemu dengan psikolog. Kemudian saya tunggu di luar waktu dia sedang Berkonsultasi. ketemu dengan konsultasi itu, saya tunggu di luar. Saya memang tidak, jaraknya tidak begitu jauh. Saya sempat mendengar ya ada tangisan dan lain-lain gitu ya. Gitu. Nah, setelah selesai ya panjang lebar bercerita, menyampaikan keluh kesahnya, mungkin hampir sama ketika yang disampaikan dengan saya mungkin ya. Karena lebih dulu kan disampaikan ke saya. Nah, dia selesai terus keluar. Meskipun saya melihat apa namanya, masih ada sisa-sisa mata yang berkaca-kaca, tetapi sudah ada Kelegaan. senyum, lega kok, untuk senyum, lihat saya senyum. Ya. Nah, pasca ketemu dengan psikolog itu kita pulang, tapi sebelum pulang mampir dulu lah di warung kopi atau warung makan waktu itu ya. Saya kemudian tanya, gimana? Nah, kemudian dia, oke, sepertinya saya akan memutuskan sesuatu. Nanti dilihat saja. Saya sudah tahu ketemu dengan psikolog, apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan memberanikan diri mengambil keputusan. Gitu. Nah, sudah setelah kami berbuka, kemudian sempat berhubungan dengan saya melalui seluler, melalui telepon atau WA. Beberapa kali juga mampir ke rumah saya. Ternyata ya sudah, persoalan dulu yang membelit dia, gitu ya. Persoalan yang kemudian benar-benar membuat dia bingung, tidak berani mengambil tindakan, akhirnya udah diselesaikan. Dia udah mengambil tindakan dan waktu ketemu dengan saya, udah, saya akan menjalani, saya akan memulai hidup yang baru. Yes. Artinya saya bersyukur bahwa ya udah, persoalan dulu menghantui terus-menerus itu ya udah makin lama makin menurun lah tensinya, tensi depresinya mungkin Bu ya. Ya. Nah, itu pengalaman menarik yang saya alami ketika saya bergabung di masjid. Begitu Bu Ida. Ya. Teman-teman, ini ada juga pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Stigma itu juga ada yang kita sebut sebagai self stigma. Jadi kalau tadi stigma yang umum adalah kita menilai orang lain terhadap pandangan dia tentang kesehatan jiwa. Tapi ada orang yang menstigma dengan dirinya sendiri. Masa saya harus ke profesional, harus ke psikiater atau harus ke psikolog? Kadang-kadang kalimatnya, lah apa saya ini gila, apa saya ini gangguan jiwa, itu kan kepikir itu. Jadi akhirnya dia terlambat mendapatkan pertolongan. Memang sih psikolog atau psikiater bukan berarti bahwa dia bisa menyelesaikan masalah teman-teman, enggak. Tetapi paling tidak ini menjadi partner, pendamping untuk seseorang itu bisa kemudian berpikir secara komprehensif ya. Karena kita tetap butuh orang lain. Terlepas ikhtiar apapun yang dilakukan ya silahkan saja. Mas Kandar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita kali ini. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya yang akan menjawab. Tanya cara bedain gangguan mental dan gangguan makhluk halus apa ya? Ini pertanyaan menarik ya. Memang benar sih teman-teman, sesuatu yang terkait dengan gangguan mental itu dikaitkan dengan faktor-faktor supranatural ya. Sebenarnya tidak hanya gangguan mental aja, gangguan fisik pun sering dikaitkan dengan faktor-faktor supranatural. Saya tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan supranatural. Tapi saya akan menjawab secara umum. Pada dasarnya manusia itu kan makhluk bio, psikososial, spiritual ya. Jadi dalam diri kita itu ada aspek fisik, ada aspek psikologis, ada aspek sosial, ada aspek spiritual gitu ya. Nah, kita juga tidak menutup mata bahwa kita juga berdampingan dengan makhluk-makhluk di luar kita. Namun, satu hal yang mungkin perlu kita catat adalah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat terkait dengan ketahanan mental kita dan terkait dengan spiritual kita. Namun, kalau ilmu jiwa yang saya pelajari itu memang adalah gangguannya adalah sifatnya adalah medis gitu. Memang ada sistem di otak
yang mengatur emosi, perilaku itu memang terganggu. Biasanya terkait dengan neurotransmitter ya, apa chemical otak yang sangat berperan terhadap suasana hati seseorang dan logika berpikir seseorang. Jadi pendekatannya ya kita akan memberikan psikoterapi, memberikan obat-obatan untuk menyeimbangkan kembali sistem chemical otak supaya dia bisa berpikir jernih. Tapi perkara kemudian orang menghubungkan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural, ya itu terserah mereka saja karena bagaimanapun juga manusia kan makhluk biopsikososial spiritual. Dalam konteks ikhtiar ya itu hak hak teman-teman gitu ya. Eh, hak teman-teman untuk melakukan itu kan. Membedakannya bagaimana? Ya kalau saya akan melakukan sepanjang itu menjadi kompetensi saya gitu ya. Saya dari sebagian besar kasus-kasus yang saya temui, yang mereka berpikir ini adalah hal supranatural, tapi mungkin saya punya cara pandang yang berbeda setelah diobati, ternyata juga banyak perbaikan. Tapi ketika mereka juga meningkatkan ketahanan spiritual, proses penyembuhannya juga lebih baik lagi. Jadi tidak cukup hanya, oke, ini saya cuman spiritual aja atau hal-hal supernatural aja, ya bukan seperti itu juga gitu ya, tapi fisiknya juga harus diperhatikan, psikisnya juga harus diperhatikan, dukungan sosialnya juga harus dikuatkan, seperti itu ya. Oke Mas Kandang, rasanya kita sudah bincang-bincang sudah cukup lama nih. Terima Ya, kasih teman-teman yang masih tetap bergabung. Bincang-bincang ini akan saya upload di IGTV. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram @intimatajiwa, follow juga Instagram saya @idapsikiater, follow Instagram Mas Kandar, Kandar apa namanya? 805. Kandar 385. Ah, Kandar 385 ya. Silakan follow Instagram Mas Kandar juga. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bermanfaat, diskusi ini bermanfaat. Yang pasti adalah setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memiliki ketahanan mental yang bisa selalu dikembangkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengasah empati dan bisa lebih berarti buat orang lain dan diri sendiri tentunya. Terima kasih Mas Kandar atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang Terima kasih, sudah Ida. bersedia mendengarkan kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.